Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali ya kita di mata kuliah Sustainable Business Model, yaitu kita kali ini memasuki pertemuan ke-14 ya teman-teman. Pada topik pembahasan kita kali ini yaitu menindaklanjuti dari model bisnis yang sudah ada, yaitu dari bisnis ramah lingkungan ataupun model bisnis sirkular ya. Maka bagaimana cara untuk memanage ya, untuk manajemen kinerjanya dan juga keunggulan perusahaan melalui model bisnis berkelanjutan. Jadi bagaimana agar kita bisa selain meng-create suatu produk yang berwawasan lingkungan gitu ya, maka kita dari pihak internal ataupun stakeholder juga bisa memanage kinerja dan juga keunggulan perusahaan dengan baik. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Mungkin sudah teman-teman sudah paham juga ya di mata kuliah yang lain gitu, dari konsep bisnis ataukah mungkin pengantar bisnis kah, ataukah mungkin mata kuliah yang lainnya yang berkaitan dengan bisnis bisa memberikan definisi yang baik gitu ya terkait dengan manajemen kinerja. Apa yang dimaksud dengan manajemen kinerja? Apakah setiap pelaksanaan bisnis itu harus bisa memanage tentang kinerjanya? Tentu ya, karena berkaitan dengan profitabilitas gitu. Jadi manajemen kinerja merupakan proses yang sistematis ya untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Jadi tujuan utama dari perusahaan kan pasti ingin mendapatkan keuntungan, ingin mendapatkan profit. Nah, dari profit itu bagaimana agar kita bisa meng-create selain profit ya pasti nilai tambah itu penting. Sehingga perlu manajerial yang baik dari stakeholder internal perusahaan, entah itu dari pihak manajernya, ownernya, dan juga karyawannya. Ya, jadi ini penting sekali antar bagian sub-sub dari sub-sub bagian ataukah mungkin sub-unit ya, harus saling berkolaborasi untuk bisa menciptakan manajemen kinerja yang baik. Nah, hal ini melibatkan penetapan tujuannya, kemudian pemantauannya, dan evaluasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi kalau teman-teman belajar dari konsep manajemen yang awal itu ya, ada bagaimana untuk proses planning, organizing, kemudian bagaimana untuk mengontrol ya, controlling, kemudian baru ada yang namanya evaluating ataupun untuk mengevaluasinya. Jadi penting juga dalam manajemen kinerja agar menghasilkan profitabilitas yang diinginkan. Selain itu juga terkait planet dan juga people-nya, sehingga kita perlu untuk yang namanya manajemen kinerja yang baik. Kemudian bagaimana pentingnya keunggulan perusahaan? Apakah perusahaan itu harus meng-create suatu keunggulan tertentu, ikonik tertentu? Nah, tentu gitu ya. Dalam semakin berkembangnya sekarang dalam dunia usaha ya, banyak sekali pelaku bisnis itu agar bisa bergerak di pasar dengan baik ya, agar jangan sampai terjatuh gitu ya dalam pelaksanaan bisnis ini, maka perlu selain untuk inovasi, adaptasi, dan juga kolaborasi, penting untuk memberikan keunggulan bagi perusahaan. Keunggulan perusahaan ini memastikan ya posisi kompetitif yang kuat. Jadi posisi brand kita, posisi perusahaan kita itu di mana, kita harus tahu gitu ya. Dari positioning ini, positioning di mata konsumen ya, jadi pemposisian diri di mata konsumen, kemudian positioning di kalangan kompetitor, dan juga positioning juga di kalangan investor. Nah, terutama bagi perusahaan-perusahaan besar yang sudah TBK, yang sudah terbuka, ataupun yang sudah IPO, yang sudah yang sudah terbuka sahamnya gitu ya di IDX atau di bursa saham, itu penting sekali gitu ya mengetahui posisinya, terutama di kalangan kompetitornya. Nah, jadi harus balance nih. Bagaimana kita meng-create suatu produk ya agar bisa diterima oleh masyarakat, sehingga bisa menciptakan posisi tertentu gitu ya di masyarakat, terutama ini terkait dengan bisnis berkelanjutan nih teman-teman. Jadi mungkin tidak jauh juga dari pelaksanaan bisnis yang pada umumnya gitu. Dalam bisnis berkelanjutan juga penting untuk kita bisa memposisikan diri agar menciptakan suatu keunggulan. Nah, gitu teman-teman ya. Di antaranya cakupannya apa saja dalam keunggulan ini? Kalau
dalam analisanya kita bisa analisa SWOT, ataukah mungkin dari Porter juga ya, keunggulan advantage. Nah, jadi di sini bagaimana agar kita mengetahui posisi kita terkait dengan inovasi, kemudian efisiensi, dan juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Nah, jadi adaptasi, inovasi, dan juga kolaborasi serta efisiensi ini menjadi poin penting dalam pelaksanaan bisnis di era saat ini, terutama di era yang serba semua digital ya. Sangat mudah sekali masyarakat itu bisa mengakses, kita bisa mencari informasi perusahaan itu sangat mudah sekali. Kalau dulu mungkin kesulitan ya dalam informasi di sosial media, ataukah mungkin yang terkait dengan bagaimana latar belakang atau background dari perusahaan itu, kita sangat sulit gitu untuk mengakses perusahaan tersebut. Sekarang sangat mudah sekali kita mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber gitu ya, entah itu dari mulut ke mulut, entah itu dari internet ya, media sosial, nah, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mempertimbangkan ya, produk apa sih yang bisa kita posisikan di mata konsumen yang menjadi ikonik dari perusahaan kita, brand kita. Nah, itu penting sekali. Banyak mungkin sekarang saja contoh yang sangat mudah itu kan yang dari air mineral kemasan ya, dalam AMDK gitu ya, air mineral dalam kemasan itu kan banyak sekali produknya sekarang. Brand itu semakin banyak gitu. Tetapi kenapa setiap brand itu bisa memposisikan dirinya mereka? Kenapa setiap brand itu memiliki konsumen sendiri? Padahal kalau kita bisa bilang itu kompetitornya banyak ya. Nah, dan itu merupakan kebutuhan harian gitu. Nah, apakah untuk semua konsumen itu hanya berpikir memiliki terkait konsumsi itu hanya sekadar mengkonsumsi saja? Tidak seperti itu. Banyak sekali sekarang konsumen yang sudah teredukasi gitu. Pentingnya misalkan mau minum gitu ya, walaupun itu hanya air minum dalam kemasan gitu ya, air mineral biasa gitu kan. Nah, tapi karena itu sudah menjadi kebutuhan hidup, sering gitu ya, ibaratnya pasti akan sering mengkonsumsi, pasti memilih orang yang sudah paham terkait dengan produk ramah lingkungan, pasti memilih dari kemasan yang bisa atau yang gampang gitulah setidaknya untuk didaur ulang. Nah, cari kemasan yang bisa didaur ulang. Selain dari segi komposisi, mungkin yang kedua bisa dari kemasan. Yang ketiga mungkin pertimbangan harga. Wah, selisih sedikit, mending milih yang bisa didaur ulang. Itu juga bisa menjadi pertimbangan penting juga. Sehingga di situ perusahaan ya ataupun pelaku bisnis bisa memposisikan nih produknya. Ternyata sekarang masyarakat sudah aware gitu, bahwasanya perlu nih untuk kemasan ini bisa didaur ulang. Nanti lambat laun pun produk yang lainnya yang mungkin tadinya belum dikenal oleh masyarakat ya, belum mendapatkan posisi yang baik gitu ya di masyarakat, mereka secara tidak langsung akan meningkatkan dari segi awareness terhadap lingkungan juga gitu. Nah, ini ya penting juga terkait dengan inovasi. Apakah mungkin sekarang makanan cepat saji ya banyak juga gitu. Makanan cepat saji juga sudah menggunakan kemasan yang bisa atau yang gampang atau yang mudah untuk diurai gitu ya. Kemasannya sudah menghindari plastik. Kemudian sekarang sudah banyak menggunakan kardus ya, ataukah kemasan yang mudah gitu ya untuk diurai gitu. Sudah tidak lagi yang menggunakan plastik yang berbahaya. Penggunaan plastik yang berlebih itu kan selain meningkatkan limbah, tetapi juga ketika melekat pada makanan kan tidak baik juga ya teman-teman, terutama untuk makanan panas gitu ya yang masih hangat, itu kan tidak baik juga. Nah, itu menjadi poin penting juga, bagaimana selain dari sumber daya ataupun bahannya yang kita menggunakan bahan-bahan alami, selain itu juga kemasannya juga harus sebisa mungkin agar bisa diurai dan juga tidak mengandung bahan kimiawi. Sekarang pun masyarakat sudah aware ya, banyak sekali kemasan plastik mungkin murah ya teman-teman, setingkat tempat makanan atau tempat minuman itu kan banyak sekarang yang sekali pakai atau berkali-kali pakai gitu ya. Kita bisa melihat kode kemasannya.
Kalau misalkan teman-teman juga sudah tahu juga ini ya PP 5, bahannya dari bahan PP ya yang kodenya 5, itu berarti bisa digunakan untuk berkali-kali. Tapi kita lihat lagi ternyata menggunakan kode yang lainnya, kode 7 kah ataukah mungkin bahan yang lainnya, maka itu bisa kita pertimbangkan. Tapi kebanyakan kalau kemasan botol minum ya, air mineral terutama yang bisa kita konsumsi saat perjalanan ataukah mungkin dalam kegiatan ya, itu kan biasanya hanya sekali pakai. Jadi jangan sampai untuk bisa digunakan berkali-kali, itu berbahaya juga gitu ya untuk kesehatan kita. Nah, jadi konsumen di sini berarti konsumen apa sih yang harus kita sasar terhadap produk kita, yaitu konsumen yang memang mereka sudah paham terhadap bisnis yang ramah lingkungan. Selain itu mereka yang memang bergaya hidup sehat. Orang-orang yang konsumen yang berperilaku memiliki gaya hidup sehat, mereka kan pasti akan aware gitu terhadap apa yang mereka gunakan, apa yang mereka konsumsi. Nah, ini teman-teman, jadi pentingnya menciptakan suatu keunggulan dari identitas perusahaan kita, produk kita, dan juga menjadi spesifikasi tertentu pada produk yang kita hasilkan. Ini ya teman-teman. Kemudian terkait dengan komponen utama strategi, lantas bagaimana agar bisa tadi mencapai pada keunggulan yang kompetitif bagi perusahaan gitu ya. Di antaranya untuk strategi manajemen kinerja tadi yang efektif gitu bisa mencakup perencanaan, pengukuran, dan juga peningkatan. Nah, jadi 3 hal yang menjadi komponen utama ya agar manajemen kinerja itu terlaksana dengan baik. Setiap komponen ini berkontribusi pada pencapaian tujuan berkelanjutan dan keunggulan kompetitif. Nah, jadi dari planning, kemudian dalam pengukuran dan juga peningkatan. Setelah kita evaluasi, maka bisa ditingkatkan. Nah, yang pertama perencanaan kinerja ya teman-teman. Pasti dalam suatu bisnis, entah itu bisnis apapun, perlu dan butuh gitu ya namanya perencanaan yang seperti yang sudah kita bahas juga dalam penetapan sasaran keberlanjutan, itu juga terkait dengan perencanaan kinerja. Tujuan utama dari perusahaan apa? Siapa yang menjadi pangsa sasaran kita? Siapa yang menjadi sasaran strategis dalam bisnis kita? Nah, itu penting ya teman-teman, sehingga dalam perencanaan kinerja ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini harus selaras ya dengan visi dan misi perusahaan untuk memastikan bahwa semua pihak ini bergerak ke arah yang sama. Jadi biasanya kalau dalam internal perusahaan itu kan butuh support dari karyawan, loyalitas dari karyawan itu kan penting ya, agar bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai dari perusahaan ini. Nah, jadi tidak hanya sekedar mereka bekerja kemudian menciptakan produk gitu, tidak, tapi loyalitas dari karyawan ini juga dibutuhkan gitu ya, agar selaras dengan visi dan misi dari perusahaan. Ini perencanaan awal terkait dengan produk apa yang akan kita hasilkan, siapa pangsa pasar kita, siapa konsumen kita. Kemudian selain itu bagaimana agar bisa untuk terus-menerus para konsumen itu mengkonsumsi produk kita. Nah, itu termasuk dari perencanaan kinerja. Selanjutnya pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses untuk menilai pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Nah, maka bisa diukur jika tadi dalam bisnis berkelanjutan ada pelaporannya ya. Bisnis berkelanjutan ataupun bisnis yang ramah lingkungan itu kan ada pelaporannya, jadi harus transparan apakah betul-betul gitu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan konsep dari bisnis berkelanjutan itu sendiri. Nah, ini mencakup indikator kinerja utama, jadi KPI. Setiap perusahaan pasti punya ya namanya indikator kinerja utama atau KPI. Nah, di sini bagaimana standar mereka yang termasuk dalam, bisa ada levelnya nih teman-teman di perusahaan itu. Dalam setiap laporan tahunan itu kan memberikan nilai A, B, C ya, pasti yang sangat memuaskan, B-nya baik, kemudian C-nya kurang gitu. Ataukah bisa juga menggunakan dengan kategori M itu memuaskan, B itu baik ya, kemudian K itu kurang. Jadi tergantung kembali lagi pada perusahaannya. Kemudian indikator kinerja utama atau KPI ini tiap perusahaan juga berbeda-beda poinnya gitu, tergantung
kebijakan dari masing-masing perusahaan. Tetapi yang pastinya setiap perusahaan harus punya namanya indikator kinerja utama atau KPI. Dalam bisnis berkelanjutan juga seperti itu, dan justru indikatornya itu lebih gitu ya, lebih banyak gitu. Misalkan ada produknya ini apakah bahan baku utamanya itu bahan baku alami, kemudian kemasannya bagaimana, kemudian nanti sampai kepada konsumen itu bagaimana. Jadi ada kriteria ataupun penilaian yang lebih detail gitu ya, ibaratnya dibandingkan dengan bisnis pada umumnya gitu, yang relevan yang pastinya untuk mengevaluasi efektivitas strategi. Jadi dari manajemen kinerja kita bisa mengukurnya bagaimana setelah direncanakan, kemudian diukur ya, pengukurannya dengan indikator kinerja utama. Nah, itu menjadi suatu proses dari pelaksanaan manajemen kinerja. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga dengan peningkatan keberlanjutan. Peningkatan caranya yaitu menjadi suatu pelaksanaan dari proses tadi manajemen kinerja. Bagaimana kita bisa meningkatkannya? Maka dari evaluasi, gitu ya. Peningkatan berkelanjutan adalah pendekatan untuk terus-menerus meningkatkan proses dan hasil, di mana ini melibatkan analisis data dan umpan balik untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Jadi bahasa lainnya dari peningkatan berkelanjutan ini bisa dengan cara mengevaluasi ya teman-teman, dari perencanaannya, pengukurannya, evaluasinya bagaimana, apakah memang produk yang kita create, produk yang kita hasilkan ini perlu dilanjutkan, ataukah mungkin bisa kita modif lagi gitu ya. Oh, ternyata produk yang kita hasilkan ini konsumen belum tertarik nih, mereka masih beranggapan bahwasanya produk kita ini belum ramah lingkungan. Nah, maka apa yang bisa kita tingkatkan? Misalkan dengan sekarang sosial media ya, ataupun marketingnya. Nah, jadi dari segi pemasarannya bisa kita tingkatkan. Kita bisa mengedukasi dengan iklan, mengedukasi di sosial media dengan cara yang lainnya lah. Nah, selama kalaupun misalkan konsumennya belum tergiring gitu ya untuk membeli produk kita. Ya, berarti cara yang lain bagaimana? Kita evaluasi lagi, apakah bahan kita komposisi yang tertulis itu betul-betul sesuai gak? Apakah komposisinya memang alami ataukah kimiawi? Nah, itu kan pasti menjadi pertimbangan juga gitu ya dari konsumennya. Ataupun dari kemasannya, apakah betul-betul kemasannya itu sudah ramah lingkungan? Nanti bisa dicek, bisa dievaluasi dari keseluruhan yang berkaitan dengan produk yang kita hasilkan tadi. Nah, ternyata tidak ada hasil juga, ibaratnya masih mendapat atau belum mendapatkan posisi yang baik di mata konsumen sehingga bisa kita modif. Nah, sekarang juga banyak juga ya mungkin produk-produk terutama makanan dan juga minuman itu berganti kemasan ya, kemasan baru, ataukah mungkin yang tadinya menggunakan botol sekarang menggunakan refill gitu untuk efisiensi. Selain itu juga lebih mudah untuk terurai, nah dan lain sebagainya. Jadi kita selain untuk usaha ya, jadi perlu nama inovasi. Selain itu juga setelah evaluasi maka kita perlu yang namanya modifikasi untuk bisa mendapatkan posisi yang baik gitu tentunya di mata konsumen, sehingga kita tidak tergerus nih dengan kompetisi yang ada dalam dunia bisnis, terutama pada bisnis berkelanjutan. Ini teman-teman, kemudian tidak lupa juga ya, sekarang peran dari teknologi sangat penting gitu dalam pelaksanaan bisnis ini. Nah, tidak dipungkiri dalam bisnis berkelanjutan karena masih minim gitu ya, ibaratnya pasti kompetitornya siapa? Apakah hanya dari para pelaku usaha bisnis ramah lingkungan saja? Tidak. Justru yang menjadi kompetitor terbahaya gitu ya, tertinggi gitu di antara para pelaku bisnis sustainable business atau green business itu ya dari para pelaku bisnis yang ada gitu keseluruhannya. Kalau kita tidak mengadopsi teknologi, kita tidak menggunakan teknologi yang ada, ya pasti akan semakin lambat laun, yaitu akan punah dengan sendirinya gitu. Teknologi ini memainkan peran penting ya teman-teman dalam manajemen kinerja tadi, berkaitan dari perencanaan, pengukuran, dan juga evaluasi ataupun peningkatannya gitu. Penggunaan alat digital dan analisis data dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengukuran kinerja. Jadi sekarang sudah, kalau perusahaan-perusahaan sering menggunakan big data ataupun analisis data, itu menjadi salah satu senjata gitu ya teman-teman, bagaimana agar kita bisa
untuk mengevaluasi dan juga meningkatkan produk yang kita hasilkan. Misalkan data pelanggan. Kalau teman-teman sekarang sering juga ya biasanya membeli ke suatu outlet gitu, ke suatu store, entah apapun itu, biasanya sekarang sudah meminimalisir untuk pencetakan faktur ya, atau pencetakan bill. Mereka lebih meminta biasanya untuk meminta nomor ataupun kontak dari konsumen, kemudian nanti notanya akan dikirim nih ke nomor WA kah, ataukah mungkin email. Nah itu. Nah kira-kira ini manfaatnya bagus nggak bagi pelaku usahanya? Sangat bagus. Pertama, alasan mereka adalah untuk mengurangi tadi dari implementasi bisnis berkelanjutan ya, memang betul. Semakin banyak kita menggunakan kertas, itu kan semakin banyak limbah gitu ya, maka harus paperless. Nah, nota itu sekarang sudah tidak dicetak gitu ya. Ibaratnya nota pembelian itu sekarang sudah banyak yang menguranginya dengan beralih pada e-billing ataupun termasuk e-faktur ya, ataupun e-nota lah gitu. Jadi sekarang meminta kontak customer-nya ataupun pembelinya, kemudian nanti dari bill-nya ataupun notanya itu ya, hasil dari faktur pembeliannya itu maka dikirim nih ke WhatsApp, kontak WhatsApp ataupun email gitu. Jadi perusahaan memang mendapatkan keuntungannya dua. Yang pertama, mereka termasuk paperless ya, tidak perlu membeli kertas, ataukah memang termasuk bisnis berkelanjutan juga ya, mengkreat bisnis berkelanjutan, jadi mengurangi limbah dari kertas. Yang kedua, juga bisa mendapatkan data. Nah, data dari konsumen. Bisa tahu gitu kan kontak dari konsumen ini. Nah, gunanya apa? Setelah nanti mengirim dari notanya ini, nanti lama-kelamaan akan menjadi kontak penting untuk bisa dihubungi marketingnya. Nah, nanti ketika ada promo, otomatis masuk nih ke email kita atau ke kontak kita. Ya. Dari promo, ternyata sekarang sudah mudah nih, mereka sudah mengenalkan produk. Mereka konsumen itu kan sudah sangat mudah sekali, sudah mendapatkan kontaknya. Nah, sudah dikirim misalkan ada promo buy 2 get 1 misalnya, get 1 plus gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, nanti ketika konsumennya membuka kontaknya, kemudian melihat ada promosi, mereka tergiur untuk membeli. Sekarang sudah ada juga nih untuk fasilitas delivery order. Nah, selain dari pelaku usaha ataupun dari store-nya, misalkan memberikan free ongkir untuk pengirimannya, itu kan semakin mempermudah. Selain itu, misalkan memberikan free member gitu, ataukah mungkin bisa juga free. Selain itu mungkin bisa delivery, tetapi ongkir tetap ditanggung oleh pembeli. Nah, itu kan ada di situ simbiosis juga ya, mutualisme di sini, saling mendapatkan manfaatnya. Konsumen mudah untuk mendapatkan produk ataupun sangat mudah sekali untuk mengonsumsi produk tersebut. Di sisi lain juga dari produsennya atau pelaku usahanya pun juga mudah juga gitu untuk mengakses data dari konsumen, ataupun bisa mudah dengan cross selling gitu ya, untuk bisa meningkatkan pembelian dari konsumen. Selain itu, sekarang dalam member-member, biasanya kalau teman-teman beli ke suatu swalayan gitu ya, nah sekarang kan member itu sudah nggak ada yang namanya member itu dicetak. Nah, member sekarang sudah dalam bentuk aplikasi atau software. Nah, jadi nanti bisa di-download di masing-masing smartphone-nya, Android-nya. Nah, nanti bisa diakses, menambahkan poin di situ. Nah, jadi secara tidak langsung sekarang teknologi itu semakin mempermudah dalam akses kita dalam pelaksanaan bisnis, entah itu bisa memberikan manfaat kepada produsen sebagai pelaku bisnis, dan di sisi lain juga konsumen pun juga merasa dimanfaatkan, ya, mendapatkan manfaat yang baik juga. Nah, tapi kita di sisi lain juga harus aware sebagai konsumen, teman-teman ya. Jangan mudah-mudah untuk memberikan data kepada pelaku bisnis. Entah mungkin ada iming-iming biasanya kalau di WA nanti akan menjadi member tetap, ataukah nanti akan mendapatkan potongan dan lain sebagainya, diskon, promo dan lain sebagainya. Tetapi sebisa mungkin kita bisa aware juga terhadap akses data gitu. Oke, kemudian selanjutnya
terkait dengan monitoring dan evaluasi ya. Dalam pelaksanaan bisnis, monitoring dan evaluasi adalah langkah penting untuk memastikan strategi berjalan sesuai rencana. Jadi dari perencanaan, kemudian pengukuran, kemudian pelaksanaan, penilaian dan juga evaluasi ini penting, di mana ini dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan korektif yang diperlukannya. Tadi yang sudah kita bahas juga, dalam setiap pelaksanaan bisnis butuh yang namanya monitoring dan juga evaluasi. Apakah sudah sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan dalam perencanaan, ataukah mungkin masih ada yang belum sesuai sehingga bisa dievaluasi lebih dini gitu. Apakah produk kita perlu diberikan inovasi ataupun mungkin perlu modifikasi gitu ya agar lebih menarik, nah dan lain sebagainya. Sekarang banyak juga gitu ya pelaku bisnis itu berkolaborasi dengan suatu influencer, seorang influencer ataukah mungkin public figure gitu ya. Itu kan juga termasuk dari value added ya, nilai tambah agar para konsumen itu percaya, bentuk trust. Atau sekarang juga kalau di dunia anak-anak banyak juga produk yang mereka gunakan untuk anak-anak ataupun yang dikonsumsi berkolaborasi dengan para icon-icon figur juga, misalkan K-pop kah, ataukah mungkin icon-icon animasi gitu ya. Nah, jadi termasuk dari bentuk inovasi juga. Jadi selain agar mereka itu tertarik untuk membeli suatu produk yang ramah lingkungan, di sisi lain juga itu agar memikat gitu, menentukan ataupun mendapatkan posisi konsumen. Nah, lantas tantangan biasanya pasti ada yang namanya tantangan dalam implementasi, dalam pelaksanaannya. Apakah memang mudah gitu ya dalam implementasi manajemen kinerja ini? Maka biasanya implementasi dari strategi manajemen kinerja ini dapat menghadapi tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan kurangnya sumber daya. Mengatasi tantangan ini sangat penting ya untuk mencapai keunggulan. Jadi dalam implementasi manajemen kinerja yang menjadi hambatan utama itu biasanya terkait dengan perubahan yang selalu ada gitu. Entah misalkan sekarang semakin inflasi semakin meningkat, penggunaan teknologi juga semakin meningkat gitu. Ternyata modal kurang. Nah, dalam segi pendanaan itu kurang. Jadi tidak bisa kita mensupport penuh gitu dalam penerapan teknologi, karena sekarang teknologi pun juga butuh termasuk ini ya teman-teman, investasi juga ya, membeli teknologi ataupun suatu aset ya tertentu bagi perusahaan yang berkaitan dengan teknologi kan butuh modal juga. Nah, itu juga merupakan hal yang menjadi hambatan juga, sehingga jika kita tidak menerapkan teknologi dengan baik ya pasti nanti berkaitan dengan bagaimana implementasi dari kinerja manajemen kinerja itu. Kita sulit untuk bisa mengukur, kita masih sulit untuk mendapatkan evaluasi dan juga dalam pelaksanaan monitoringnya. Itu teman-teman. Nah, jadi perlu dipertimbangkan juga bagaimana agar berinvestasi dalam ataupun pembiayaan tadi sehingga kita bisa balance ya antara penggunaan teknologi dan juga bagaimana sumber daya yang ada. Nah, jadi bagaimana mengukur keberhasilannya? Apakah keberhasilan strategi manajemen kinerja ini dapat diukur? Pasti dapat bisa diukur. Dengan cara apa? Nah, dari hasil finansialnya, kepuasan pelanggannya, dan keterlibatan karyawan. Biasanya kalau misalkan teman-teman gitu ya, yang sering beli online nih, kita bisa ngecek dari reviewnya, review tokonya, review barangnya, apakah mungkin dari kategori bintangnya itu ya, penilaian ratingnya itu kan penting juga gitu. Nah, jadi kepuasan pelanggan pasti menjadi poin penting, terutama dalam pergerakan bisnis online. Nah, itu menggunakan sosial media ataupun aplikasi tertentu gitu ya dalam online shop gitu. Dan kemudian hasil finansial tadi yang berkaitan dengan laporan tahunan, laporan untuk transparansi keuangan ataupun terkait dengan bisnis yang berkelanjutan ini, kategorinya apakah memang masih sesuai dari konsep sustainable business ataukah sudah melanggar dari regulasi yang ada. Nah, itu penting sekali.
Kemudian keterlibatan karyawan ya penting juga, dari edukasi, kemudian dari loyalitas para karyawan itu juga menjadi support system yang baik juga dari pelaku bisnis berkelanjutan atau ramah lingkungan. Di mana indikator ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja perusahaan. Jadi dari indikator kinerja utama atau KPI, ya, dari KPI setelah perusahaan sudah menetapkan KPI-nya apa saja, kemudian yang menjadi indikatornya apa saja, syaratnya apa, bisa mendapatkan nilai yang bagus itu syaratnya apa, kategori baik itu bagaimana. Nah itu harus sudah diterapkan di awal ya teman-teman. Kemudian masa depan manajemen kinerja bagaimana? Masa depan manajemen kinerja akan semakin dipengaruhi oleh teknologi dan data analitik ya, tidak bisa dipungkiri ya, semakin meningkatnya teknologi. Mungkin sekarang sudah efisiensi untuk karyawan ya, ibaratnya untuk sumber daya manusianya sudah berkurang, tetapi beralih investasinya ke teknologi. Perusahaan harus siap nih beradaptasi dengan perubahan untuk tetap kompetitif di pasar. Nah, sehingga yang terakhir di sini yang perlu saya sampaikan, bagaimana best practice-nya sebagai mungkin nanti ya para calon entrepreneur gitu ya. Nah, mengadopsi praktek terbaik dalam manajemen kinerja dapat membantu perusahaan mencapai tujuan yang lebih efisien. Nah, jadi implementasi dan juga praktek dari manajemen kinerja ini diperlukan dan harus memang sesuai gitu, dari perencanaan, kemudian ini ya pelaksanaannya tadi, dan juga sampai pada evaluasinya. Perusahaan yang berhasil menerapkan strategi manajemen kinerja menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, mereka dapat mencapai keunggulan berkelanjutan dan meningkatkan profitabilitas. Tentu tujuan utama dari perusahaan untuk mendapatkan profit jangan sampai itu dilalaikan ataupun dikesampingkan ya, tetap dari triple bottom line harus seimbang dan juga semuanya harus sesuai dengan regulasi yang ada dari bisnis berkelanjutan. Itu teman-teman mungkin yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan manajemen kinerja dari pelaksanaan bisnis berkelanjutan. Mungkin bisa kita lanjutkan di topik yang terakhir ya, nanti di topik ke-15 gitu, terkait bagaimana penelitian-penelitian yang ada yang telah membahas terkait bisnis berkelanjutan yang sudah ada. Apakah bisa kita ambil poin positifnya, kemudian yang bisa kita evaluasi apa, nanti akan kita bahas di topik selanjutnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.